Loh, Watergong apa? Waterboomnya Mbah Bagong. Ini modal pribadi. Pak Ganjar kesini pun saya diundang ke Semarang, mau dikasih 3 miliar. Saya suruh buatkan proposal, namanya adalah aspirasi. Gini, begitu aspirasi, itu kan uang rakyat, khususnya uang partai. Yang begitu saya gunakan, berarti saya aliansi dengan partai tertentu. Assalamualaikum. Ya. Itu menjadi khalifah. Kebetulan rumah saya dekat dengan sungai. Ini nggak jauh dari sini ya Pak? Nggak jauh, dari sini cuma 300 meter. 100 meter, wah dekat banget. Dan sungai ini sangat kotor sekali, sangat kumuh sekali. Dan sungai ini sebetulnya adalah dibuat pada era zaman Belanda itu Rodi. Jadi Ini Pak, Rodi. sejarah berarti ini ya? Rodi. Ini dibuat oleh Belanda untuk menghidupkan pabrik gula Ceper. Oh, padahal jauh loh Pak. Jauh. Dari sini. Maka di sini pada waktu dijajah Belanda, Ya. dulu namanya Kawedanan Jatinom saja itu sudah punya 7 pabrik gula besar. Oh. Semua tenaganya tenaganya nggak ada listrik, Ya. semuanya pakai air. Oh gitu ya. Sejarahnya ini sejak zaman Rodi sampai sekarang itu tidak pernah dijamah dan tidak pernah dibersihkan. Berarti terlantar ya Pak? Terlantar, Ya? meskipun gitu. Dengan undang-undangnya negara pasal 33 ayat 2 ini dikuasai oleh negara tapi tidak pernah dijamah oleh negara untuk pembersihannya. Maka saya sebagai manusia yang peduli dengan lingkungan, Ya. dengan kotor seperti ini, saya berusaha untuk menjadi bersih. Saya tidak berpikir wisata. Oh gitu ya Pak. Saya tidak awalnya ya. Iya, awalnya saya tidak berpikir wisata, tidak berpikir profit. Saya berpikir sederhana aja. Karena saya harus menyatu dengan alam, alam yang kotor ini saya bersihkan gitu aja. Jadi saya punya prinsip hidup ini apa yang dikatakan para orang pinter, para ustadz bahwa orang hebat adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu satu. Luar biasa teman-teman. Kuncinya cuma satu itu aja. Jadi saya harus bermanfaat bagi orang banyak. Pertama saya memanfaatkan karyawan saya selama saya kontraktor. Kalau akhir tahun, kontraktor. Kalau akhir tahun, ini otomatis tutup tahun itu tidak ada pekerjaan. Januari, Februari, Maret, April, sepi. Nggak ada pekerjaan. Saya harus bermanfaat pada karyawan saya. Apa tak liburin? Ya. Dan hebatnya orang desa itu tak liburin, tak gaji 50% saja nggak mau. Oh iya Pak, nggak mau digaji gitu? Nggak mau karena merasa tidak bekerja. Ini menandakan bahwa karyawan saya masih mempunyai Pancasila. Nah sekarang banyak orang begitu ada bantuan negara, semua orang menjadi miskin. Meskipun kaya. Meskipun kaya, meskipun miskin ya? Iya, karyawan saya begitu saya arahkan tak gaji, tak liburkan, tak gaji 50%, nggak mau. Alasannya orang tidak bekerja kok digaji. Mental yang luar biasa. Itu mental karyawan saya memang saya didik seperti itu. Akhirnya apa? Ya sudah, orang saya dapatnya uang dari mereka. Meskipun libur, saya kerjakan, saya manfaatkan, saya harus bermanfaat pada mereka untuk membersihkan sungai. Dapat siapa? Saya nggak dapat apa-apa. Tapi yang penting aku bermanfaat pada mereka. Pada masyarakat juga ya. Nah, setelah berjalan seperti ini, cuma kali ini aja saya bersihkan kok banyak orang datang urut-urutannya seperti itu. Oke Pak. Yang menarik adalah ketika jenengan melihat sungai sebagai tujuan mulia, bukan untuk mencari profit. Nah, dengan itu apakah juga banyak orang yang Pak mendukung atau malah mencibir jenengan? Awal-awal hampir 70% orang mencibir. Istilahnya sungai punya siapa? Gitu. Itu orang bagaimana? Itu orang gila punya siapa? Biayanya tidak sedikit kok berani melangkah seperti itu. Keluarga saya pun banyak yang mengatakan seperti itu. Uang kok dibuang-buang ke sungai untuk apa? Karena saya punya keyakinan saya melangkah seperti ini bermanfaat bagi orang banyak itu aja. Kalau orang itu sudah bermanfaat bagi orang banyak, dirinya akan bermanfaat lebih nantinya. Betul. Makanya
pada saat saya buat seperti ini habisnya banyak pun istri bertanya. Istri loh, Iya. kita keluarga istri bertanya, Pak, habisnya banyak kok dapat uang? Itu perempuan. Iya. Logis ya. Iya, loh, nggak dapat uang ya Bu? Iya, ya sudah, kita keluar aja. Terus tak ajak lihat rumah kita. Ini rumah kita habisnya berapa Bu? Loh, 4 miliar lebih. Pernahkah rumah itu mendapatkan uang? Coba ya aku tanya, Iya, betul. apakah Anda itu buat rumah itu mendapatkan uang habis banyak? Tidak. Dapatnya apa? Malah pajak. Tuh. Berarti begitu kamu membuat rumah, tujuan utama adalah kita itu senang. Punya rumah, tidak kehujanan, kan senang dulu. Bahagia ya, Pak ya. Kalau orang, manusia itu kalau sudah senang dan nyaman, itu lainnya akan datang dengan sendirinya. Secara Maka, otomatis ya, Pak ya. iya, begitu rumah nggak dapat apa-apa, saya ceritakan istri saya, ya sudah, aku dapatnya sungai ya senang. Jadi poinnya hati senang semua akan datang Datang sendiri. sendiri. Ya, Pak ya. Maka begitu saya senang, ini melangkah dengan baik senang, akhirnya banyak orang datang. Jangan senang Pak, betul-betul. Senang banget. Pasti enggak Mengeluh habisnya berapa? Enggak. Capeknya kayak Saya gimana, senang. Saya senang karena apa? Karyawan saya juga senang. Tapi nggak ada batasannya. Yang insinyur, S2, yang S1, terus yang bagian keuangan, bagian ini, yang bagian karyawan, buruh. Itu jadi satu, nggak ada batasannya. Semua harus berjangan sangkul. Oh gitu ya. Jadi nyampur semua, tidak ada batasannya. Kamu seorang manajernya, kamu ini nggak ada. Ini berjalan dengan baik, akhirnya banyak orang yang ke sini datang. Kunci utama adalah setelah banyak orang, mau saya apakan orang ini. Oh, jadi ketika sungai udah bersih nih. Ya, tertata, begitu banyak orang datang. Aku harus ngapain? Itu kunci manusia cuma satu. Bisa mengumpulkan orang banyak. Terus mau saya apakan? Oh gitu Pak ya. Muncul gini, ya. Saya ceritakan. Partai politik mengumpulkan orang banyak setelah SIP mau saya apakan? Golkar mau saya apakan? P3 mau saya apakan? PDI mau saya apakan? Agama juga begitu. Muhammadiyah sudah banyak boloh, mau saya apakan? Betul. NU mau saya apakan? Lah inilah hebatnya manusia. Itu yang terhebat adalah bisa menata orang banyak. Setelah orang percaya pada saya, terus mau saya apakan? Yang akhirnya bermanfaat bagi orang banyak, terus muncul mau saya apakan ini, wis berpikir profit. Arahnya sudah mulai ke situ. Profit. Apakah NU Muhammadiyah yang atas-atas tidak berpikir profit, akhirnya profit juga. Partai akhirnya profit juga. Jadi kuncinya orang itu bisa mengumpulkan orang banyak, orang itu senang semua, mau saya apakan untuk cari profit. Begitu jadi muncullah ide. Iya, baru muncul, oh ternyata ini untuk wisata bisa berjalan, ya sudah. Kita harus buat wisata. Terkait dengan arah profit tadi Pak, kan saya lihat tadi ini luar biasa Pak, sungai dengan penuh ikan, kemudian bangunannya juga sudah tertata dengan baik. Nah itu Pak, apakah itu akan memunculkan banyak narasi-narasi Pak, kemudian tuh akhirnya setelah selesai kemudian jadi seperti ini, banyak nggak Pak yang datang kemudian minta izin dan segala macamnya itu Pak? Oh ada, gini. Tadi saya ngomong bahwa manusia itu harus bermanfaat bagi orang banyak. Betul. Saya punya keyakinan itu, sungai yang kotor penuh dengan sampah, ini saya kerjakan. Saya tidak pakai izin. Oh gitu Pak. Karena ada undang-undang pasal 33 ayat 2 bumi alam dan kekayaan alam dikelola oleh negara. Betul. Ternyata negara tidak mengelola. Tidak hadir berarti. Tidak hadir. Maka saya kelola dengan baik, saya mempunyai prinsip. Kalau ini jelek tapi buat baik, siapa yang mau bilang dengan saya? Siapa yang marah dengan saya? Betul. Nah, akhirnya apa? Begitu ini sudah menjadi baik, banyak orang datang, ini negara baru hadir. Oh gitu Pak. Hadir pun nemu istilahnya. Oh iya, setelah jadi Pak. Setelah jadi nemu. Bukan dia ikut gini-gini. Maka kenapa saya nggak pakai izin? Kalau saya pakai izin, otomatis nggak boleh. Aturannya kan memang nggak boleh. Tapi saya serius, saya akan berbuat baik dengan biaya yang banyak, tidak guyon. Guyon tuh begini, ada orang, ada aturan negara,
Begitu aturan negara itu dipatok, Anda berbuat seperti itu, Anda hanya cari profit. Lokasinya tidak kamu berbuat yang baik, tidak kamu cetak yang baik, tapi Anda hanya mengejar profit. Itu tetap bermasalah. Saya profit saya keduakan, saya buat sebaik mungkin, akhirnya apa? Negara hadir pun dengan senang. Karena udah ada bukti nyata. Ada bukti nyata. Dan akhirnya akhir-akhir ini setelah saya menurunkan ini, turun ini, di Kecamatan Polanharjo yang tiru-tiru sungai diginikan saja udah banyak. Jadi menginspirasi banyak Iya, orang ya Pak ya. Untuk bahkan mengelola sungai. sekarang saya menjadi motivator nasional kaitannya pemberdayaan sungai. Saya diundang gubernur, diundang menteri, itu sudah saya jalankan semua, bisa berjalan dengan baik. Nah, dulunya karena saya itu tidak berpikir profit, melihat sungai yang bersih belum ada ikannya, saya punya pemikiran akan saya kasih nama Lepen Kencono. Awalnya Lepen Kencono. Lepen itu sungai, Kencono itu mas, sungai Mas. Rencana. Rencana. Tapi begitu bersihnya anak-anak desa sering mandi ke sini, itu saya tanya, mau kemana? Nak, mau mandi Pak. Mbah, mana? Watergong. Loh, Watergong apa? Waterboomnya Mbah Bagong. Kan gitu. Waterboomnya Mbah Bagong. Waterboomnya Mbah Bagong. Tak kira kan ada istrinya water kan air tuh Pak, istilah Inggrisnya itu Pak. Ya. Watergong, gongnya itu kayak semacam. Bukan, gongnya itu saya. Mbah gamelan Bagong. itu. Oh gitu. Jadi waterboomnya Mbah. Ini adalah airnya Mbah Bagong. Oh gitu. Itu dari anak-anak itu Pak yang ditanyai dari awalnya gitu ya Pak. Kebetulan dengan perbuatan ini berjalan dengan baik, sudah ada 5 menteri yang ke sini. 5 menteri Pak? 5 menteri. Dari periode yang tahun berapa itu Pak? Tahun berapa itu? Sebelum corona. Oh sebelum COVID ya? Ya, ada Menteri Desa, Menteri Perikanan, Bu Susi, Menteri Keuangan, Gubernur Ganjar, terus Gubernur Sumatera yang tentara itu, semua ke sini. Pak Edi itu. Ya, Pak Edi, Edi Mariadi itu siapa itu? Ya. Semua ke sini. Menjadi inspirasi orang banyak. Nah, setelah ini berjalan, tanah ini belum saya beli, sulit saya beli. Ini sulit saya beli toh. Oh. Terus aku punya pemikiran, loh, ternyata membersihkan sungai, menata sungai itu bagus seperti ajaran bapak saya bahwa harta karun itu di sungai. Maka adik saya tak undang, kakak saya undang, ayo Sungai Pusur kita buat. Muncullah yang namanya River Moon. Oh, jadi awal mula River Moon juga dari itu. Ini ya? Dari Watergong muncul juga. River Moon. Setelah River Moon berjalan, sana ada 5 hektar. Terus ini bisa saya beli. Ini dulunya sawah apa Pak? Sawah apa kebun apa? Sawah hijau. Sawah hijau. Sawah hijau. Milik warga gitu. Nah, ya saya beli. Akhirnya saya ditanya oleh Bupati juga. Waktu itu tanah hijau Pak. Nggak boleh untuk itu. Untuk wisata nggak boleh gitu. Nggak boleh. Saya bertanya sama DPR bertanya. Saya tanya. Kalau sawah 1 hektar ditangani oleh 3 orang atau 4 orang, itu menghasilkan berapa? Betul, ya, menghasilkan berapa? Yang akhirnya tidak ada hasilnya apa-apa. Kalau saya buat seperti ini, berapa ribu kita untuk orang-orang yang senang di sini. Terus karyawan saya sudah ada 50 orang. Itu 50 orang Pak? Iya, cuma 1 hektar. 1 hektar. Maka saya sering ngomong dan guyon, kenapa di Klaten ini dikatakan penyangga pangan nasional? Hijau ya tetap hijau, nggak boleh kan gitu? Iya. Itu salah menurut saya. Orang itu nggak perlu menanam padi. Anda punya sawah nggak? Enggak. Nggak menanam padi? Enggak. Anda makan padi, makan nasi nggak? Makan nasi Pak. Orang Jakarta nanam nggak? Enggak. Tapi makan nasi nggak? Makan nasi. Karena apa bisa makan nasi? Karena ada beras Pak. Enggak, karena punya uang. Karena punya uang, betul. Gitu loh. Nggak perlu petani itu diajari gini-gini. Yang penting kamu punya uang. Sawahmu mau jadikan apa nggak masalah. Selama kamu punya uang. Lalu terus besok beras sulit. Yang bilang siapa? Nanti ada orang-orang ahli. Misalnya khusus di Thailand khusus buat padi. Orang Indonesia khusus ini punya uang. Kuncinya punya uang. Orang itu kalau sudah punya uang, nyaman. Bu Bupati punya uang tuh nyaman, Bu. Kalau perlu nggak punya istri pun kalau punya uang nyaman. Serius tuh Pak. Jadi jelas sekali. Maka tanah itu
suruh nanam padi tapi nggak ada hasilnya, Hmm. petani nggak mau. Hmm. Makan tikus nggak untung, Rugi. rugi tetap rugi, disuruh terus. Maka petani itu tak singkat, petani singkatan. Artinya apa? Saya bilang petani itu singkatan. Singkat apa Pak Bagong? Penyangga tatanan nasional. Hmm. Penyangga Tatanan tatanan nasional. Akhirnya apa? Petani itu suruh nyonggo aja. Jadi kalau beras mau naik, Ya, diturunkan oleh negara impor. Petani rekoso terus ora Mas? rekoso, Pak. Rekoso terus Rekoso karena petani. penyangga. Nyangga. Nyonggo tok ya, Pak. Nyonggo. Jadi, Orang ngicipi. Enggak Ya, dapat apa-apa. dapat apa-apa, petani. Betul. Begitu mau ngicipi, mau untung, naik dikit saja sudah cari beras dari luar. Dipides lagi. Pedes lagi. Rabu'e pedes Pedes lagi. Petani itu menurut saya penyangga tatanan nasional. Jadi rakyat kecil khususnya petani untuk menyangga saja tetap perkoso. Nyonggo. Nyonggo ini repot. Menyangga. Itu. Luar biasa. Ini bisa berjalan. Iya. Akhirnya saya ini tidak pernah, otak saya itu tidak mau dan tidak boleh berpikir sendiri. Hmm. Saya seperti ini tanpa perencanaan. Oh gitu. Jadi mau buat apa, saya mendengarkan saja dari orang-orang yang datang. Pak Bagong waktu corona, Pak Bagong mau dikasihkan, apa iya ya, tak kasihkan. Jadi ada masukan Pak ya? Iya terus, Pak Bagong, itu. Baiknya ada kolam ya, kan kolam renang. Pak Bagong baiknya ada anak-anak main layang-layang, tak buatkan. Nah ini orang itu sebetulnya nggak bisa pikir sendiri. Iya. Maka dalam agama yang saya rasuk ada pepatah bersilaturahim. Iya. Itu adalah apa? Menjadikan orang itu sehat dan tambah rezeki. Tambah rezeki. Artinya apa? Silaturahim itu dalam petik, tanda petik yang saya pegang adalah ketemu dengan Tuhan. Wah, keren. Artinya apa ketemu dengan Tuhan? Misalnya istri saya sakit. Di rumah tidak ketemu dengan Tuhan akan bilang sakitnya luar biasa. Tapi begitu silaturahim ke rumah sakit gitu aja. Ada orang yang nggak bisa berjalan. Bersyukur, ya. Ada orang yang melihat pakai gledek, jualannya di rumah bengok-bengok. Setelah ketemu Tuhan akan bilangnya apa? Alhamdulillah. Ternyata saya masih bisa berjalan. Itu dalam segi sakit. Dalam segi ekonomi sama. Kalau manusia diam di rumah saja nggak pernah ketemu Tuhan. Nah, itu teman-teman. Jadi harus sering bersilaturahmi. Iya, kalau hutang saya misalnya 50 juta. Saya hanya berdoa terus, sholat berdoa terus berpikir gitu. Tidak ketemu Tuhan. Ya menjalankan itu boleh, tapi silaturahmi juga lebih penting. Harus jalan gitu ya. Begitu ketemu teman-teman banyak sesama kontraktor cerita-cerita, ternyata saya hutangnya 1 miliar. Saya 200 juta. Oh, alhamdulillah utang saya cuma 50 juta. Itu penting sekali. Kita harus ketemu Tuhan setiap detik, setiap saat. Orang yang tidak pernah ketemu Tuhan kelihatan. Begitu dia mau diam, ada angin saja nggak terasa. Ada suara detak jam kamu nggak dengar. Ada suara burung kamu nggak dengar. Nah, saat itulah kamu lepas dengan Tuhan. Lost control ya Pak. Lost control. Padahal manusia itu setiap hari ketemu dengan Tuhan. Maka banyak orang-orang bertanya kemarin waktu rapat, "Wah, Bagong kok tambah sehat?" Iya, saya setiap hari ganti kepala. Nah, wong Jawa, Pak Bagong ganti endas. Lah ganti kepala itu apa artinya? Ya, apa, saya setiap pagi jam 5 pagi sudah ke sini, orang yang renangan banyak. Besok ketemu lagi orang yang berbeda. Besok ketemu lagi orang berbeda. Setiap hari saya ketemu ganti kepala. Itu ya filosofinya ya. Ganti kepala. Ganti kepala, ganti orang. Tahu banyak orang, Pak ya. Tapi kalau orang yang berpikir negatif, porno ganti kepala, tidak dengan istrinya tapi dengan orang lain. Maksud. Ya, paham. Pada saat saya mutlak jadi kontraktor, saya sebagai direktur, otomatis saya setiap pagi itu ketemunya cuma sama sekretaris, bendara, staf yang lain. Itu puluhan tahun seperti itu. Seorang guru puluhan tahun hanya ketemunya itu saja. Itu salah. Jadi harus banyak ketemu. Itu berarti ya, Pak. Terus kita ketemu Tuhan. Karena setiap detik, setiap saat manusia itu berbeda-beda.
ucapan manusia berbeda, saya dalam pikiran saya itulah Tuhan yang berkata. Karena ada pepatah gini, aran kumban dulu tanpa gaib lamun gondo tanpa grono mireng tanpa telingane. Yen duka tanpa neto nek nesu nganggo gedruk-gedruk, lamun ganjar tanpa hanari, ganjar ya ora nari. Tanpa dahar tanpa nendra, katon sirna sejatine ora mati langgeng tan kena. Jadi Tuhan nggak pernah bicara dengan kita. Kita hanya dengan iqra bismi rabb saja kita melihat sesuatu, berarti Tuhan bicara. Luar biasa ini. Maksud nggih? Yeah, kalau kamu melihat sesuatu, itu Tuhan bicara. Dengan iqra bismi rabbnya itu. Yeah. Maka wahyu pertama adalah iqra bismi rabbika. Tapi kalau seorang manusia melihat sesuatu tidak dengan mata hati, itu tidak ketemu Tuhan. Wah, filosofinya dalam banget teman-teman. Itu loh, ini. Dari mana Pak Bagong belajar? Ya saya belajar dengan iqra bismi rabbika. Saya melihat pohon ini, saya tanam tidak ada daunnya, setelah lebat, setiap hari saya ke sini, saya nggak tahu tambahan itu berapa mili ya setiap harinya, kan nggak tahu. Iya. Ya terus tak baca, oh iqra bismi rabbikanya begini. Oh ternyata pohon ini bisa rimbun karena dia konsisten, meskipun setiap hari hanya seperberapa mili, tapi konsisten. Lah manusia rata-rata tidak konsisten, inginnya dari kecil terus besar seperti ini, nggak bisa. Sudah diberi contoh oleh Insya Allah, luar biasa. Wah luar biasa banget ini. Itu minta syarat dari beliau. Ternyata memang setiap usaha yang dilakukan ini pasti ada keterlibatan Allah di dalamnya. Iya. Jangan lupakan itu teman-teman. Luar biasa. Dan gini Pak Bagong, setelah berjalannya waktu Pak Bagong, ini apa sih Pak kendala yang sering jenengan rasakan Pak sampai sekarang, yang sulit ataupun belum hidup saya itu? Ini lucu. Saya ini orang yang tidak pernah punya masalah. Begitu. Jadi kalau Anda sudah bertanya tentang kendala, saya jawab tidak ada. Tidak ada. Karena saya berprinsip orang yang mengeluh itu sudah bunuh diri. Orang yang mengeluh itu sudah bunuh diri. Ini saya jelaskan. Betul. Saya sebagai kontraktor kemarin, dalam situasi keuangan saya sulit, aku mengeluh. Mengeluh pada Anda misalnya, itu saya sudah bunuh diri. Apa artinya? Begitu aku mengeluh pada Anda, ya, Mas saya kesulitan, Mas kayak proyek saya baru nggak ada, ekonomi saya baru gini, utang saya banyak. Aku mengeluh pada Anda, aku sudah bunuh diri. Begitu aku mengeluh dengan Anda, saya tidak punya beban apa-apa, hanya mengeluh. Anda pun cuma mendengar. Tapi begitu ada orang mau pesen saya nilainya 5 miliar. Orang itu, Pak Bagong tolong buatkan gudang gini. Ya, setelah itu saya mau dikasih DP 30%. Kebetulan orang ini makan di warung, mau ke sini ngasih 30%, di warung ketemu Anda, teman Anda ternyata. Mas Bambang mau kemana? Ke tempat Pak Bagong. Ngapain? Mau buat gudang nilainya 3 miliar. Loh ngapa Pak Rono? Mau ngasih uang muka 10%, 30%. Kamu akan bicara apa? Dengan Anda mendengarkan keluhan saya, kamu akan bicara apa? Anda akan hanya dia. Loh, Pak Bagong tuh baru sulit. Kok kowe arep menehi gawean Pak Bagong iki piye? Pak Bagong baru sulit, baru banyak utang. Saya sudah bunuh diri. Mantai ini terus gede. Ya iya, temenmu ini tadi terus nggak jadi tuh. Wah, aku dikandani Mas. Ternyata Pak Bagong nggak ada sulit. Lagi sulit gitu ya. Bunuh diri tuh. Betul. Maka Anda bertanya, masalahnya apa Pak? Saya nggak ada pernah hidup tuh punya masalah. Berarti semuanya 0, 0. Iya, 0. Karena masalah itu tidak ada semua. Kalau orang itu bisa mengatasi masalah. Maka saya orang yang pandai mengatasi masalah, maka saya tidak punya masalah apa. Luar biasa ini teman-teman. Ini tadi adalah salah satu kunci ya Pak ya. Kunci ketika orang itu sudah mulai berani untuk mengambil keputusan, ya harus bertanggung jawab ya sampai selesai ya Pak. Karena apa? Saya punya keyakinan. Dalam ayat Al-Quran saya membaca itu,
pertama kali manusia itu adalah kutiupkan rohku kepadamu. Ya. Ya. Berarti apa? Artinya apa kok Tuhan mencetak manusia itu kutiupkan rohku kepadamu. Artinya apa? Artinya setiap manusia punya rohnya Tuhan. Ya, bahasanya kan jelas. Kutiupkan rohku kepadamu. Jadi di dalam jiwa kita ada rohnya Tuhan. Hebat enggak? Hebat. Akhirnya saya itu mempunyai kemampuan yang seperti Allah. Umur Anda berapa? 45. Anda lompat pagar 3 meter bisa enggak? Dengan cepat. Bisa enggak? Belum nyoba, Pak. Enggak, di logika aja. 3 meter. 3 meter enggak. Ya 2 meter lah. Dengan cepat. Bisa enggak? Belum bisa. Belum bisa. Karena Anda punya rohnya Tuhan. Kalau kamu dikejar macan, mampu enggak? Mampu. Apa artinya? Mampu. Manusia itu Insya Allah mampu. kalau mau, apa saja mampu. Karena apa? Di dirimu ada rohnya Tuhan. Nah, kebanyakan manusia tidak bisa besar, itu menunggu dikejar macan. Pepet. Iya, nunggu ada masalah. Maka manusia itu jangan menunggu ada masalah, tapi mempunyai keberanian untuk melangkah. Gitu. Siap. Kemudian Pak, ini kan jenengan sudah mengelola dengan baik. Kuncinya di manajemen tuh seperti karyawan seperti apa itu gimana Pak caranya Pak bisa sampai sejauh ini bekerja berkarya untuk Pak Cergong ini Pak? Saya itu kadang-kadang dengan anak saya ditertawakan dengan manajemen saya. Ya. Manajemen saya adalah manajemen kekeluargaan. Manajemen kekeluargaan. Kekeluargaan. Jadi semua yang kerja sini adalah anak saya, keluarga saya. Oh gitu ya Pak. Jadi nggak ada yang namanya kebingungan gini-gini, enggak, semua keluarga. Oh gitu. Itu yang kerja semua keluarga Pak ini, anak. Bukan. Orang sini Ya. itu semua itu tak anggap keluarga saya. Oh gitu. Maka tembungnya sapa weruh ing panuju bebasan sugih pager besi. Jadi mantap. saya itu kamu sebelum bertanya saja, saya sudah tahu maumu apa. Gitu. Gitu loh. Karena manusia sekarang itu lucu. Berbuat baik saja itu kadang-kadang sudah dicurigai. Berbuat baik saja sudah dicurigai. Suudon lah ya Pak. Iya, maka saya punya pemikiran di desa saya. Iya. Di desa saya penduduknya ada jumlahnya kurang lebih 500. Itu yang nyaman hidup. Itu 499 orang. Wah. Hampir 99% ya Pak itu ya? Iya. Yang nyaman. Yang nyaman. Apa artinya? Itulah Indonesia. Yang tidak nyaman saya toh. Karena begitu agak sepi, agak apa, ikannya kurang baik, saya berpikir supaya rame gimana, supaya banyak orang datang gimana, oh ternyata makannya harus gini, gimana, itu saya. Karyawan saya pagi datang, sore pulang, pagi datang, sore pulang, tidur, sore pulang tidur, tanggal 1 dapat gaji. Itulah Indonesia. Indonesia itu 90% penduduk Indonesia nyaman. Dengan kondisinya ya? Iya. Di Jepang itu 50% nyaman, 50% tidak nyaman. Maka di Jepang itu kurang tenaga kerja. Iya. Masuk belum? Iya betul. Jadi saya di sini tuh orang tuh yang kerja di sini tuh mikir apa? Nggak pernah berpikir ikannya nggak laku. Nggak pernah pengunjungnya sepi. Mikir nggak? Nggak pernah ya pulang tidur sama istrinya, pagi berangkat, pulang tidur, pagi berangkat. Seperti PNS itu semua. Maka saya melarang anak-anak saya jadi PNS. Oh, karena kalau kamu pengen uang. Oh, gitu ya Pak. Karena PNS itu punyanya NIP. Apa singkatannya? Nomor induk pegawai. Bukan. Nrimo ing pantu. Jadi kalau kamu jadi PNS, kaya, ada yang lain. Sekarang diganti Pak namanya Pak, ASN Pak. Lah iya. Aku mau diganti nih. Iya toh. Jadi kalau PNS kaya raya melebihi standar, itu ada yang lain. Pasti. Malah dicurigai Pak ya. Iya toh. Lu repot ya Pak. Dan rata-rata yang PNS bisa hebat itu pasti orang yang pinter urip. Pinter itu ada 2.
pinter sekolah dan pinter urip. Ya bagus ya mana Pak? Ya harus seimbang dua-duanya. Ya, imbang, harus imbang ya. Kalau pinter sekolah, itu tujuannya mong untuk mendaftarkan menjadi pegawai. Pegawai apa saja itu dasarnya ada sekolah. Tapi kalau pinter urip, itu tidak. Pinter urip itu mesti Cina ya. Cina itu punya anak SD kelas 5. Tanya oleh ibunya. Sekolahmu ada yang jual apa saja? Ini. Jual es ada belum? Belum ada mah, tak buatkan besok dibawa. Ini ngajari pinter urip. Terus yang sekolah tidak diajari itu ya sekolah saja. Saya ketemu Menteri Pendidikan, Pak Menteri dulu waktu sekolah itu punya cita-cita apa? Ya pokoknya saya pinter Pak Bagong, nanti saya harus bekerja. Saya harus bekerja kan gitu. Saya harus bekerja. Kerja bener. Kalau saya, ya, jangan itu apa dulu Pak cita-citanya? Saya tuh cita-cita saya dolan ning di duit. Dolan ning di duit, wah cocok. Maka Profesor Badawi, dosen saya, pernah marah di kampus. Jangan ngikut-ngikut Bagong. Ke kampus hanya bawa buku besar, ke kantin saja. Kamu cita-citanya apa Pak Bagong? Mas Bagong. Saya besok itu bermain saja tapi punya uang. Maling ngeco aja tidur-tidur Bagong. Wah, gitu Pak. Iya. Tapi setelah reuni kumpul, tanya lagi, Pak Bagong, sekarang kamu kok jadi bos dan semua orang kegiatan apapun sing ngragati Pak Bagong. Terus kowe iki jane nyambut gawe apa? Tak jawab, dolan ning ndi dulu. Ora tenane aku takon. Yang bekerja kan orang-orang, Pak. Saya dapat jembatan 10 miliar, 5 miliar, yang kerja kan orang-orang, Pak. Saya kapan kerja? Oh betul, komborong. Ya saya nengok saja, nengok sini. Yang kerja kan orang-orang. Saya nggak bekerja. Ownernya jalan, bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Itulah maksud saya orang Indonesia kalau bisa itu jangan berharap muluk-muluk, sing penting kowe pinter urip. Pinter urip. Pinter urip. Tapi kalau ada orang bilang kowe sekolah ki sok ben pinter golek duit, do isih di tabu bahasa seperti itu. Pinter kaya ngapa tujuane golek duit. Ning aku nek ngomong ngono tabu. Sebetulnya tidak. Itu prinsip. Itu biasa. Aplaus deh buat Pak Bagong. Ternyata filosofinya hidup juga bagus ya Pak ya. Kemudian penataan dari sisi manajemen SDM juga bagus. Nah ini Pak, kita kan juga ada komunitas namanya Lapak Muslim Klaten Pak. Lapak Muslim Klaten. Ya. Itu kan juga banyak yang akan mungkin melihat dari sisi apa Pak namanya manajemen, kemudian sisi peluang bisnis. Nah, kalau pengaturan manajemen kas keuangan gimana Pak? Pak Tergong ini Pak. Ada, ini, ya. Saya dari kecil berpikirnya sederhana sekali. Saya pernah jadi tukang tambal ban. Oh iya Pak. Iya, SMA saja saya sudah golek duit loh Mas. Di Klaten. Di Solo. Oh di Solo. Tambal ban waktu itu baru-barunya ada kompresor ya. Tahu ya, dulu ya. Kompresor. Itu saya buat sendiri. Setelah itu saya jalankan, berjalan kok baik, buat kompresor lagi tak titip ke gitu loh. Jadi bikin titip ke. Bikin nanti terus nek sore itu saya mubeng itu paling itu Rp20. Emas baru Rp1.000. Jadi dari awal udah jadi pengusaha bener. Itu loh. Oke, Pak Bagong, lanjut. Tadi sudah terkait dengan apa? Strategi untuk keuangan kan sudah dijelaskan, sederhana ya Pak ya. Karena tidak terlalu rumit lah. Terus kemudian gini Pak, dari awal itu memang ini modal Bapak pribadi atau memang ada perhatian dari pihak lain Pak? Modal awal itu? Ini modal pribadi. Pribadi Pak. Sampai sekarang. Sampai sekarang pribadi tidak ada orang lain. Bahkan Pak Ganjar kesini pun saya diundang ke Semarang mau dikasih 3 miliar. 3 miliar. 3 miliar. Pribadi atau? Enggak, begitu saya sampai sana ketemu Mas Ganjar, ketemu stafnya, saya suruh buatkan proposal. Pak Bagong buat proposal ini akhirnya wujudnya kan namanya adalah aspirasi. Oh, dana aspirasi. 3 miliar tuh. Saya nggak mau. Begitu aspirasi saya sudah tidak mandiri lagi, saya tetap nggak mau. Alasannya apa Pak tuh? Yang paling penting. Gini, begitu aspirasi, itu uang siapa tuh? Itu kan uang rakyat, khususnya uang partai tuh. Oh, gitu ya. Yang begitu saya gunakan, berarti saya aliansi dengan partai tertentu. Jadi tidak independen ya Pak? Tidak independen, dah. Bahkan partai yang ada di merasa punya semua, saya enggak mau. Oh, gitu. Jadi memang berdikari Pak ya, dari awal sampai sekarang. Oke Pak. Kemudian ini Pak,
Kan sekarang kan semua objek kan hampir sama ya Pak ya. Ada Watergong, ada Rivermoon, ada macam-macam lah banyak. Bahkan Ya. nggak cuma di Ya. Klaten, tapi di luar Klaten. Nah, strategi marketing apa yang jangan pakai Pak dari awal sampai sekarang Pak? Ya, saya itu nyeleneh. Banyak orang marketing itu apa tuh? Dari segi marketing ada pakai apa ya? Ngundang orang supaya di apa? Lewat Sosmed, HP. sosmed. Ya, Sosial saya media. kan enggak. Saya itu berbeda dengan orang lain. Makanya saya nyeleneh. Strategi saya hanya berbuat baik saja. Berbuat baik. Iya, Contohnya apa? contohnya begini. Simpelnya. Kalau kolam saya tak buat baik, Ya. bersih bener, apa-apa bener, apa-apa dan baik. Itu nanti yang membuat pemasaran siapa? Ya orang yang datang. Oh, jadi ketok tular ya Pak ya. Kalau saya bilang baik, 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 tapi orang yang datang menyatakan itu tidak baik, otomatis saya ngomong baik pun tidak akan ada orang yang ke sini. Ada yang percaya Pak ya? Iya, Mana marketing buktinya kan gitu? gitu aja kok. Iya betul. Gitu loh. Marketing itu nggak perlu kita harus cerita tentang ini, tentang. Saya ngomong apa adanya. Satu. Terus kalau saya punya kolam, ya kolam itu saya buat senyaman mungkin baru orang yang datang. Kalau sudah nyaman, orang yang datang itu sing ngedolke kan kuwi. Nggak perlu saya berpikir supaya baik. Saya punya keyakinan sejak jadi bengkel las dulu. Pemasaran saya siapa? Ya saya sendiri saja berbuat baik. Kalau Anda pesen tralis Iya. dengan harga yang baik, dengan hasil yang baik, otomatis enggak Anda akan menularkan kemana-mana. Otomatis Pak. Kalau saya Langsung. jelek, otomatis enggak? Iya, sama Otomatis. Jadi marketing itu enggak perlu. Kuncinya prinsip saya yaitu bermanfaat bagi orang banyak, itu sudah market. Kita berbuat baik, orang-orang sudah tahu, sudah ngerti, itu sudah penting, itu marketing saya. Jadi berbuat baik tadi ya. Iya, kunci utamanya berbuat iya, baik. seperti ini, ya. Ada nggak yang jaga malam? Nggak ada. Jadi los ini Pak. Los, ada tipan, nggak ada yang jaga. Nggak takut gimana gitu ikannya Pak? Ya biarin, kalau ada yang ngambil ya biarin, berarti dia pengen gitu aja. Oh. Tapi saya punya prinsip, saya itu tadi bermanfaat bagi orang banyak. Kalau sudah bermanfaat seluruh desa dan lingkungan saya, mereka itu ikut nunggu nggak? Ikut jaga Pak pasti. Ikut nandarbeni nggak? Iya. Ikut. Ada rasa memiliki lah. Pak Bagong, ini anak-anak sudah banyak yang tanya, Pak Bagong, apa? Pengen TPA tak buatkan? Ya sudah toh. Pak, masjidnya untuk salat sudah tidak cukup Pak, kalau pas puasa gini-gini. Yo piye ngene tak buatkan? Udah toh. Betul. Ini berbuat baik Pak ya. Iya, berbuat baik. Aja, Marketing itu adalah perbuatan baik. Jangan merekayasa. Oh. Kalau misalnya kamu buat pupuk, kalau pupukmu baik, nggak perlu kamu harus cerita kemana-mana. Selama sudah dipakai orang, terbukti akan gedok tulang. Kebaikan itu. Jadi marketing adalah kebaikan. Marketing adalah kebaikan. Kebaikan. Ini kunci teman-teman. Kebaikanmu itu akan dilihat oleh siapa saja. Tapi jangan membo-membo. Membo-membo tahu enggak? Koyo-koyo. Wah, kelihatannya kucing barang dimatke boleh asu. Kan repot. Betul. Keren. Iya enggak? Betul Pak. Jangan kalau membo-membo. bahasa sekarang tuh flexing Pak. Sekarang tuh flexing atau membo-membo. Membo. Flexing jangan flexing. Flexing teman-teman, natural aja lah. Maka Anda melihat Pak Bagong kejem gini. Loh, setelah tahu loh Pak Bagong ternyata nyaman. Asik ternyata orangnya. Gitu loh. Nyaman enggak menakutkan. Jadi boleh siapapun belajar ke sini Pak ya? Iya, boleh. Kayak banyak orang ke sini. Maka begitu kamu datang aku yo enjoy saja. Sak karmu aku pekan nek konek-konekmu. Wenenge itu aja. Spesial edisi Pak Bagong ini teman-teman. Ya Pak Bagong, tadi kita banyak kupas ya Pak ya. Ini closing testimoni Pak dari kami teman-teman anak muda, terutama Pak anak muda yang banyak belajar, kemudian banyak pelaku bisnis yang juga baru banyak belajar. Nah, apa Pak tips buat mereka Pak? Monggo. Anak-anak muda, tahuilah banyak orang yang salah bahwa jadi pengusaha modalnya ada 4: kemauan, keuletan, kejujuran, dan keberanian. Yang namanya uang tidak penting. Kita lahir ke dunia itu semua nggak pakai apa-apa. Kemauan, keuletan, kejujuran, dan keberanian. Ini harus kamu pegang. Ini dan tidak bisa minta pada siapa saja. Minta jujurnya, minta uletnya, minta keberaniannya. Itu nggak bisa. Tapi kalau minta uangnya bisa. Ya, di bank ada, jual tanah bisa, ngerampok bisa,
Tapi yang 4 ini tidak bisa. Kemauan, keuletan, kejujuran, dan keberanian kamu pertahankan di dirimu. Ingin kaya? Mudah. Sekarang kamu harus tata ekonomimu. Karena manusia itu setiap hari makan bubur 2 kali tidak akan mati. Dengan makan bubur sehari 2 kali, 10 tahun Anda sudah akan punya tabungan untuk masa depan Anda. Berbeda dengan apa yang saya katakan tadi, kalau sudah mapan itu tidak perlu nabung. Tapi kalau belum mapan, ini persiapan, kemauan, keuletan, kejujuran, dan keberanian. Itu kunci daripada kesuksesan, karena di tubuh kita ada yang namanya rohnya Tuhan. Jangan menunggu kita bermasalah. Itulah harapan saya bagi generasi muda. Saya yakin Anda bisa dengan 4 saran saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Kemudian teman-teman, tadi luar biasa kita udah ngobrol dengan Pak Bagong, owner dari Watergong, yang luar biasa banyak cerita, pengalaman, kemudian filosofinya sebagai pengusaha seperti apa. Jangan lupa tadi yang disampaikan Pak Bagong ada 4. Bapak tadi, Pak? Kemauan, keuletan, kejujuran, dan keberanian. Lakukanlah sekarang. Jangan tunggu sampai besok ya. Sampai menyesal kalian. Gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Bagong atas waktunya. Ya. Kemudian kita akan sambung lagi.